Uang ini bentuk materi. Ketika kemudian bentuk materi, kita itu mengunduhnya dengan apa coba? Jangan coba kan ingin mengunduh uang dari hadirat Allah kan? Mengunduhnya pakai itu. Jadi makanya kalau kita itu kemudian mencari ayat-ayat Al-Quran, kita disuruh kita mencari ayat Al-Quran bahwa mengunduh uang itu dengan tenaga, mengunduh uang itu dengan keterampilan, dengan skill, mengunduh uang itu dengan menggunakan otot, kita ya mati gasik, tahu nggak? Modar gasik. Bahasanya seperti itu. Jadi yang namanya dimensi rezeki dari Tuhan itu sesuatu yang tidak terhitung. Lah, kita sendiri yang menghitung. Makanya kalau kita itu ingin keluar dari dimensi suka itang-itang duit, kita itu ingin keluar dari dimensi itang-hitung duit, yaitu kita itu latihan jangan itang-hitung tentang duit. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mumpung kita berjumpa lah ya, kita gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk saling berbagi. Ya, saya ingin memberi kepada jenengan juga sudah banyak memberi kepada saya, apalagi dari Mas Agus Sukoco, seperti itu. Nah, saya akan bicara mengenai satu hal tentang mentalitas kepada uang. Tentu jenengan semua kan ya, nggak ada yang pengen seret rezekinya kan? Pingin terbatas apa enggak? Nah, pinginnya ya semuanya seperti Mas Agus Sukoco, gaji sebagai satpam sekian juta, tapi ya ternyata punya jazz, kan nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Gaji seorang satpam kok kemudian bisa punya mobil jazz, punya mobil katana, rumahnya gede kayak gini. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, beliau itu bisa memasuki dimensi seperti itu apa sebetulnya yang terjadi? Kayak gitu loh. Ada apa? Fenomena apa? Lah, salah satu mentalitas kepada uang, yang namanya uang itu, ya, betul, uang itu adalah bentuk materi. Makanya kemudian yang namanya uang itu karena materi itu bisa dihitung kok. Kita bisa memprediksi bahwa satu sudut ditemukan dengan sudut yang lain, dipasang baut, maka kemudian menyatu. Seperti itu kan. Makanya uang itu bentuk materi, bentuk material. Ini uang kemudian apa? Sifatnya itu bisa kita rencanakan, bisa kita hitung, dan bisa kita anggarkan. Contohnya, Anda semuanya itu punya uang 100.000. Mau digunakan untuk hari ini, Anda itu bisa menganggarkan. Oh, ini uang 100.000. Bisa saya pakai untuk makan sekian. Kemudian beli rokok sekian, beli minuman sekian. Bisa dianggarkan semuanya kan? Ini yang namanya sifat materi, gitu loh. Makanya yang namanya wilayah materi ini adalah wilayahnya fisika Newtonian, bisa dianalisis, bisa diprediksi, bahkan bisa dianggarkan. Itu uang. Nah, uang ini bentuk materi. Ketika kemudian bentuk materi, kita itu mengunduhnya dengan apa coba? Jangan coba kan ingin mengunduh uang dari hadirat Allah kan? Mengunduhnya pakai apa? Kalau menggunakan ilmu mengunduh uang, salah. Karena apa? Ilmu digunakan untuk mencari uang, ngajar satu pagi aja capeknya nggak ketulungan. Jam 7 kita mulai ngajar, jam 2 kita keluar dari sekolahan, ini oksigen sudah habis semuanya kan, capek. Itu kan. Nah, kalau kita mau ngunduh dengan ilmu, ya nyatanya kemudian banyak sarjana ekonomi yang ahlinya ilmu, malah mereka nggak punya uang. Padahal mereka adalah pakar ekonomi. Itu loh. Kalau mengunduh ilmu dengan menggunakan ilmu, itu ya, profesor itu ya ternyata banyak yang melarat. Iya kan? Ulama, kiai yang ahli ilmu juga banyak yang melarat. Karena bukan ilmu, bukan cara mengunduh uang itu. Ya. Nah, sekarang mau mengunduh uang dengan menggunakan tenaga. Yang keluar tenaganya banyak itu kan tukang becak. Sing biasa matum di sawah itu kan. Tapi ya, jarang banget kan tukang becak kaya. Itu loh, ternyata ya bukan dengan menggunakan tenaga. Bahkan yang keluar tenaganya banyak banget itu kuda delman. Lari terus itu kan. Tapi apa ada kuda delman kaya? Tidak ada. Karena apa? Mengunduh uang ternyata bukan menggunakan tenaga. Bukan dengan menggunakan otot. Mau menggunakan pikiran. Ya, kita mengunduh uang mau menggunakan pikiran. Enggak juga. Banyak orang yang stres gara-gara memikirkan bagaimana cara mencari uang itu.
Jadi makanya kalau kita itu kemudian mencari ayat-ayat Al-Quran, kita disuruh kita mencari ayat Al-Quran bahwa mengunduh uang itu dengan tenaga, mengunduh uang itu dengan keterampilan, dengan skill, mengunduh uang itu dengan menggunakan otot, kita ya mati gasik, tahu nggak? Modar gasik. Bahasanya seperti itu. Kita itu nanti akan kelenger dulu. Itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, mengunduh uang itu dengan apa? Itu. Yang namanya mengunduh uang itu Al-Quran menyebutkan banyak sekali dimensi-dimensi yang diajarkan oleh Al-Quran bagaimana kita mengunduh uang. Di antaranya apa? La in syakartum la azidannakum. Syukur. Syukur itu perasaan apa bukan? Rasa. Terus wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa itu perasaan bukan? Perasaan. Itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Rasa tawakal itu perasaan kan? Nah, ini ternyata mengunduh uang itu, sesuatu yang material ini, itu bukan menggunakan ilmu, bukan menggunakan otot, bukan menggunakan pikiran, bukan menggunakan apa-apa, hitungan juga bukan, tapi apa tadi? Menggunakan rasa. Ini loh, rasa hati ini loh. Itu sudah jelas disampaikan oleh Al-Quran seperti itu. Nah, sekarang persoalannya kalau jenengan itu kemudian saya kasih tugas, besok pagi sampai sore jenengan memberikan anggaran rasa cinta kepada istri. Bisa apa enggak kira-kira? Anggaran rasa cinta. Besok saya mau mencintai istri 100%. Enggak taunya sore harinya istri selingkuh. Kira-kira jadi total apa enggak? Jadi perasaan itu tidak bisa diprediksi. Itu. Ya, maksudku. Perasaan ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa dianggarkan. Karena apa? Yang namanya perasaan itu takolub, sifatnya gonta-ganti. Pagi kita marah, tidak tahu nanti siang nanti kita akan bahagia. Pagi kita kemudian ceria, tidak tahu nanti sore kita akan tersinggung. Ini kan nggak bisa diprediksi. Makanya yang namanya perasaan cinta kita nggak bisa menganggarkan. Untuk anak sekian persen, untuk istri sekian persen. Kita nggak bisa. Berarti perasaan itu karakternya terbalik dengan uang. Kalau uang tadi bisa dianggarkan, bisa dihitung, bisa diprediksi dan sebagainya, ternyata perasaan itu sebaliknya. Itu. Nah, kalau kemudian sebaliknya seperti itu, berarti kan ibaratnya apa? Antara uang yang akan kita timba dengan timbanya itu karakternya berbeda. Gitu loh. Uang yang akan kita unduh dengan alat yang kita gunakan untuk mengunduh itu karakternya berbeda. Itu. Karakternya berbeda. Lah, kita ngunduh itu dengan perasaan. Maka yang namanya mengunduh uang kita menggunakan perasaan, sementara karakternya perasaan itu tadi tidak bisa dianggarkan, tidak bisa dihitung, berbalik lurus ya, berbalik 180 derajat dengan karakter uang. Nah, banyak orang yang kemudian perasaannya itu dipengaruhi oleh uang. Uang tadi bisa dihitung. Kemudian apa? Karena perasaannya dipengaruhi oleh uang, kemudian hatinya jadi hitung. Nah, orang yang hitung itu adalah orang yang hatinya dipengaruhi oleh karakter uang. Makanya orang yang hitung itu disebut sebagai orang yang matre. Itu loh. Kenapa disebut sebagai orang matre? Yaitu karena perasaan yang kita itu tidak bisa dianggarkan, kok jadi dianggar-anggar? Itu loh, jadi dianggar-anggar. Nah, ini yang mematikan, salah satu hal yang mematikan energi rezeki kita. Energi uang kita. Yaitu apa? Kita suka hitung dengan yang namanya uang. Itu loh. Aduh, ini masuk bulan puasa ya. Aduh, ini saya ada pemasukan cuma segini. Langsung dianggar-anggar dulu. Nanti kalau uangnya terlalu boros, kita langsung tersinggung. Kayak gitu kan. Langsung tersinggung, stres dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang hitung dengan uang. Ketika kemudian kita masuk ke minimarket, langsung diperhatikan, wah ini habisnya berapa dihitung. Dik, kayak gitu kan. Dihitung. Nah, ini namanya orang yang kemudian perasaannya dipengaruhi oleh uang atau orang yang matre. Sementara tadi Tuhan itu memberikan alat kita untuk mengunduh uang dengan menggunakan perasaan. Sementara perasaan itu tidak bisa dianggarkan karakternya.
Nah, makanya kemudian orang yang itang-itung, sementara kita, perasaan kita dengan Tuhan, ya, saya ulang, perasaan kita dengan Tuhan itu terhubung satu mekanisme yang namanya mekanisme dzon. Ana inda dzonni abdi. Aku Tuhan sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau jenengan kemudian perasaannya itu mengunggah sesuatu yang dihitung, maka Allah pun akan merespon. Oh, kamu hitung ya. Oh, kamu hitung. Maka apa? Rezeki yang diturunkan Tuhan juga akan terhitung. Lah, saya cuma seorang satpam. Saya cuma seorang pelayan Alfamart. Ya. Gajinya cuma segini. Kemudian apa? Dianggarkan begitu hebat keuangannya. Nah, ini apa yang kita unggah kepada Tuhan, perasaan kita, itu akan direspon oleh Tuhan dengan hal yang serupa. Jadinya apa? Rezeki kita menjadi pas-pasan sesuai dengan prasangka kita kepada Tuhan. Itu efeknya seperti itu. Makanya kalau saya sendiri itu melatih dulu waktu saya itu masih melarat banget itu. Saya itu latihan tidak pernah memperhatikan nota pembelian. Lah, saya nggak pernah. Mau beli bensin, mau beli apa, nggak pernah saya lihat. Buangnya nggak pernah saya hitung-hitung. Gitu loh. Itu latihannya. Supaya apa? Supaya energi hati saya, perasaan saya ini yang terunggah kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak terhitung. Kalau kita itu tidak menghitung kepada Tuhan perasaan kita, maka rezeki kita juga akan tidak terhitung. Turun min haitsu la yahtasib. Loh, rezeki itu gampang banget kok. Ya, rezeki itu gampang banget. Saya bangun tidur tahu-tahu ada transferan banyak. Saya ngapa-ngapain enggak, banyak orang gaji saya, jujur aja. Itu loh. Tiap bulan cuma minta doa. Gus, doakan semoga putra saya jadi anak soleh. Minta doa tiap bulan gaji saya itu banyak ya, kayak gitu, jujur aja. Makanya saya senganggur-nganggur saya, itu transferan kayak gitu ya melampaui kerja satpam lah. Kurang ajar ini ya Mas Agus. Tapi maksudnya saya menceritakan nikmat ya, menceritakan nikmat. Lah, ini. Jadi yang namanya dimensi rezeki dari Tuhan itu sesuatu yang tidak terhitung. Lah, kita sendiri yang menghitung. Makanya kalau kita itu ingin keluar dari dimensi suka itang-itang duit, kita itu ingin keluar dari dimensi itang-itung duit, yaitu kita itu latihan jangan itang-itung tentang duit. Kalau bayar yang ikhlasan saja, nggak usah dilihat. Reganya sampai paham harga di warung itu sekian, warung itu sekian. Oh, sana lebih murah. Nah, itu yang seperti itu justru malah apa? Menjadikan rezeki dari Tuhan itu akan dibatasi sesuai dengan prasangka kita. Paham ini ya? Itu. Makanya yang namanya Nabi Muhammad itu pernah dawuh sama adiknya Dewi Aisyah. Namanya siapa saya lupa ya. Ya, pokoknya adiknya Dewi Aisyah. Itu Nabi Muhammad ketika apa? La tuki fayukiya alaiki. Kamu itu dengan harta, dengan uang, la tuki, jangan ngitung-ngitung. Fayukiya alaiki, nanti Allah akan menghitung rezekimu. Pas kan? Itu loh. Jadi kalau kita hitung, respon Allah juga sama, akan hitung sama kita. Kita hitung, mau sedekah mau apa, hitung, terus dianggar macam-macam. Ini jadikan kita mencret rezekinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Perasaan Anda itu harus perasaan yang berlimpah. Ya, perasaan Anda itu harus dibangun perasaan berlimpah. Aku sugih, itu loh rasa berlimpah. Harus banyak melihat bahwa anugerah Allah itu jauh lebih banyak daripada itang-itungnya. Itu loh. Ya, Masya Allah kaki saya sehat, Masya Allah saya kok bisa ngerokok terus walaupun saya nggak punya pekerjaan. Jadi selalu melihat nilai-nilai rahmat di balik pemberian Tuhan. Itu cara kita menggandakan energi rezeki. Gitu. La tuki fayukiya alaiki. Jangan kamu hitung-hitung, nanti Allah akan menghitungmu. Nah, ini kan materinya sama ya dengan yang disampaikan Mas Agus ya. Itu loh. Nah, ini ya, mungkin Mas Agus mungkin mau memberikan
statement apa tentang yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini? Jadi pertama kita luar biasa nih Gus. Profil Gus Banan adalah profil seorang trainer yang sudah punya nilai jual tinggi. Honor beliau itu di atas 10 juta lah untuk hadir. Itu 1-2 jam. Nah hari ini bisa 1 malam ini loh. Artinya Gus Banan sendiri tidak merasa sedang digratisi oleh kita. Artinya kita sudah mampu membayarnya. Iya. Saya tidak merasa menggratisi, dan Gus Banan pun tidak merasa gratis. Kalau merasa gratis pasti tidak mau. Cuman alat tukarnya bukan uang hari ini. Tapi saya sudah membayarnya dengan energi, sesuatu yang tidak kalah mahal dengan uang. Makanya beliau kerasan, bisa lebih kerasan dari biasanya kelas-kelas yang dibayar dengan uang. Itu tanya saja, ini soal rasa, karena beliau tadi mengungkap rasa. Ini kan soal rasa ya. Nah, maka yang datang ke sini pun ini terpilih. Karena tadi jelas profil Gus Wildan yang identik dengan bagaimana mengunduh uang. Ya. Kemudian ada orang yang datang, pasti ini juga frekuensi yang sudah sama-sama berjodoh dengan uang pada saatnya nanti. Amin, Allahumma amin. Ya. Kan tidak mungkin ini orang sangat banyak, orang bisa tahu tiba-tiba tidak minat. Kan bisa saja. Bagi orang yang tidak berminat, minat itu kan dipengaruhi oleh kesamaan frekuensi. Yang memantik minat itu kesamaan frekuensi. Orang pecinta musik, pecinta bola itu ada bola dimanapun dia datang. Nah, pecinta musik. Ini profil Gus Banan adalah profil tentang tadi bagaimana mengunduh uang. Ini soal rasa tadi. Nah, rasa ini kemudian dipertemukan. Ini bisa tiba-tiba tidak kerasan, tidak apa, kan bisa saja. Nah, ini sebuah perjodohan yang tidak. Ini jadi saya optimis. Ini orang yang datang ini adalah orang yang akan dipaksa kaya oleh Tuhan. Amin ya amin. Sampai nanti pun Gusti. Nah, karena hakikatnya kan itu, Tuhan satu, saya sering cerita, Tuhan Maha Kaya, Tuhan orang butuh, Tuhan Maha Eman, ya, juga memberi Maha Dermawan. Nah, pihak yang dermawan, tidak butuh, kaya, itu kan hobinya memberi. Jadi bergaul dengan pihak yang hobinya memberi kan seneng banget. Sampai hobinya memberi, berarti kita ketemu kita langsung pasti memberi, hobinya memberi. Nah, kita karena sudah terlalu sering diberi sampai orang nanti pun sampai bisa dihajar karena tidak mau menerima. Nanti kita itu akan sampai pada sebuah peristiwa pergaulan yang memiliki karakter dipaksa mendapatkan uang tadi atau rezeki dalam makna yang lebih luas tadi. Fa innal qarina yaqtadi bil muqarriniyah tadi. Jadi orang itu, kalau Anda itu ingin tahu siapa orang tersebut, maka tanyalah siapa temannya. Tidak usah tanya itu siapa, Pak Carik itu siapa. Oh, temannya Agus Sukoco. Meh podo. Itu persis sama seperti itu. Nah, makanya tadi betul disampaikan oleh Mas Agus ya, Mas Agus. Terus terang saja, ya, saya memang trainer di bidang kerezekian. Itu loh. Saya itu sangat, ya, gampangannya itu dihormati sama orang kaya kok, jujur. Tapi ya resikonya saya sering dimusuhi orang miskin. Kenapa? Yaitu ketika orang kaya jelas satu frekuensi sama saya, ketika yang miskin di sebelahnya. Itu loh, itu memang ada kesamaan frekuensi. Makanya yang jenengan artinya sebel sama saya ya wis potongan pelarat ya. Itu mungkin ya pembicaraan kita pada malam hari ini, sengaja saya kumpulkan ya, karena mumpung kita bertemu lah ya, kita saling berbagi, termasuk berbagi ilmu dan kebahagiaan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.